Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa banyak banget warga negara asing dari negara maju justru memilih buat resign dari pekerjaan mapan mereka dan pindah ke Indonesia? Padahal kalau dilihat dari besaran gaji, negara seperti Australia atau Swiss jelas lebih tinggi. For those asking me what my job is, so in Switzerland, I was working as an English and history teacher, also as a translator for the police, and I was also working in a shelter for women who were victims of human trafficking. I had a good salary. I was making almost 200 juta sebulan, but all I could think of was being in Indonesia. So I quit these jobs and I came here to teach English for less than 20 juta sebulan. But after 4 months, I quit that job too. And now I still live in Indonesia and I'm unemployed. Ternyata jawabannya bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal keseimbangan hidup yang mereka cari. Salah satu alasan utama yang sering muncul adalah perbandingan biaya hidup. Memang benar gaji di Australia atau Eropa itu cukup besar, tapi biaya untuk menyewa rumah, membeli bahan bakar kendaraan, membayar pajak, hingga makanan juga sangat tinggi dan membuat kantong terasa sempit. Bayangkan saja, makan sekali saja di restoran di Australia bisa menghabiskan uang yang cukup banyak, setara dengan uang yang bisa kita gunakan untuk makan enak berkali-kali di Indonesia. Jadi, secara perhitungan sederhana, uang yang bisa disisakan untuk ditabung atau dinikmati justru seringkali lebih banyak saat mereka tinggal di Indonesia, terutama bagi mereka yang bekerja secara jarak jauh atau punya penghasilan dari luar negeri. 50.000 aku bisa berapa apa di Wortel. Hi, so I have 50.000. Hi, please aku mau egg and fish. Yes, satu. Yes, please how much? 20? 3 is tiga. Tiga. 3,000. Okay, here. Makasih. We got this for 20.000 and I'm gonna try it because this is my first work day. We have egg, fish, eggplant, and of course sambal and rice. Spicy. Enak banget. Can't believe how affordable this was. Please, gorengan. 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 Makasih. Pepper. I'm finished. This is really nice. This is Ketchup. yeah. Ketchup. Yeah. This. Little. More. Oh, stop. Aduh, nah. This like tempe. Tempe. Enak. Yeah. This is actually really nice. Halo, gimana kamu? Bisa punya telur mata sapi? Satu, ini, tahu manis, ayam subir merah. I'm super excited. Wow, makasih. This is what I get, let's try. $3. And mine is $4. Ayam, tempe, telur. Let's see how spicy it is. No, wait. Spicy? Yeah. Now I know why there is so many people. Okay, it's good and spicy. A healthy green. Wow. Yeah, it's good and spicy. Kenapa Indonesia? Makanan. Indonesia memiliki sajian makanan terbaik sedunia. Apapun yang kamu inginkan, bisa kamu temukan di sini. Orang di sini adalah orang teramah sedunia. Mereka selalu ingin menolong, pintar, dan selalu terbuka. Alam. Keindahan alam di Indonesia sungguh luar biasa. Indonesia memiliki segalanya seperti air terjun, gunung, dan laut. Indonesia adalah negara terbaik di dunia. Lucunya juga, layanan seperti Gojek malah jadi salah satu alasan spesifik kenapa Indonesia terasa lebih dinamis buat mereka. Di banyak negara maju, setelah malam menjelang 10 malam, suasana kota biasanya sudah mulai sepi dan sunyi. Kalau lapar tengah malam, sulit sekali menemukan yang bisa antar makanan sampai ke rumah dengan mudah. Di Indonesia, fasilitas digital seperti ini membuat hidup mereka terasa jauh lebih praktis dan fleksibel. UK versus Bali, Deliveroo.
I just got a Gojek, which is basically the same thing as Deliveroo, but here I got an iced coffee delivered with whey protein in for £1.50. I'll show you now when it comes. Really get it delivered right to you, guys. Boom. If that was in the UK, it cost about 20 quid. Boom. Udah ditungguin, bos. Hai, ya? Yes. Okay. I'm sorry, wrong way. Oh no, that's 300. This is 40. where? 3. Oh yeah. Is that there? Oh, 310. Yeah? Yeah, okay. Change maybe. No, that's Okay. Thank you so much. Have a good night too. Bukan cuma soal uang saja. Banyak ekspatriat yang merasa jenuh dengan ritme hidup di negara asal mereka yang terlalu cepat dan penuh persaingan. Mereka sering merasa lelah secara pikiran karena rutinitas yang terlalu kaku dan padat. Di Indonesia, khususnya di tempat seperti Bali atau Yogyakarta, mereka menemukan suasana yang lebih santai dan nyaman. Beberapa hal yang membuat mereka betah antara lain, iklim tropis. Banyak dari mereka yang tidak suka musim dingin yang panjang dengan suasana yang gelap dan dingin. Paparan sinar matahari yang ada sepanjang tahun di Indonesia adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Keramah tamahan, sifat terbuka dan ramah masyarakat lokal membuat para warga asing ini merasa lebih diterima dan tidak merasa sendiri. Mereka merasa seperti punya keluarga baru di sini, sebuah tempat bernama rumah. Merhaba arkadaşlar, hari ini saya mau ceritakan tentang 5 alasan kenapa aku suka tinggal di Indonesia. Pertama, orang Indonesia sangat ramah. Awal-awal aku datang ke Indonesia, ada Pak Ojek yang undang aku ke rumahnya dan katanya istrinya bisa masak dan dia selalu terbuka dan welcoming untuk orang asing. Aku sangat kaget pas itu. Yang kedua, Indonesia itu negara tropis karena itu ada banyak sekali tempat yang indah seperti gunung-gunung, pantai-pantai. Aku sudah jalan beberapa pulau dan aku sangat kaget keindahan Indonesia. Yang ketiga, makanan Indonesia sangat enak. Aku bisa makan ayam geprek dan nasi padang setiap hari. Keempat, semuanya sangat gampang di Indonesia. Misalnya seperti delivery sangat develop atau Gojek, Grab, Shopee. Aku sangat suka pakai aplikasi online di sini, bahkan aku tidak pernah belanja tradisional di sini. Kelima dan terakhir, populasi Indonesia lebih banyak Muslim seperti di negara aku sendiri. Jadi walaupun Indonesia sangat jauh daripada negara aku tidak terlalu merasa sangat jauh dari rumah aku. Halo guys, banyak yang nanya, kenapa sih Mik kamu udah di Jerman kan? Kenapa sayang banget sama Indonesia? Nih guys, gue mau jelaskan nih. Jujur ya, pertama kali ke Indonesia tuh gue kayak kaget banget ya. Kagetnya kenapa? Soalnya kan orang-orangnya super ramah di Indo. Di sini kalau ketemu orang baru kan agak jarak jauh gitu. Tapi di Indo mah langsung senyum gitu. Bahkan ada yang nawarin makanan, tapi baru kenal gitu guys. Itu bikin hati gue langsung senang deh, jujur. Gak bahaya tah? Malah bikin nyaman guys. Terus makanan, waduh sabi banget guys. Masakan Indonesia tuh juara di dunia kita kan. Nasi padang, rendang, bakso, sate, aduh. Jadi ngiler langsung mikirin makanan Indo nih. Dan suasananya itu loh, ada musik lah, ada banyak yang nongkrong lah. Aduh guys, ini kan bikin mood langsung naik benar gitu. Jadi kenapa gue sayang Indonesia ya? Karena Indonesia tuh itu bukan cuma negara, itu rumah kedua gue gitu guys. 3 alasan kenapa saya lebih pilih hidup di Indonesia daripada di Jerman. Alasan 1, cuaca di Jerman setengah tahun dingin. Di Indonesia selalu hangat. Alasan 2, orangnya. Orang Indonesia ramah sekali. Kadang orang yang baru kenal saja seperti keluarga. Alasan 3, durian. Kalau kalian bisa pilih mau hidup di mana? Bagi banyak dari mereka, Indonesia bukan sekadar tempat untuk berlibur, tapi sudah menjadi rumah kedua, bahkan rumah yang sebenarnya mereka cari. Seperti kisah seorang warga Swiss yang rela melakukan perjalanan yang cukup lama, setiap kali ada kesempatan hanya untuk datang ke Indonesia, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menetap secara penuh. Baginya,
Kehangatan dari komunitas dan orang-orang di sini tidak bisa digantikan oleh kemajuan teknologi yang ada di negaranya. Kesimpulannya, keputusan para warga asing untuk tinggal di Indonesia bukan karena mereka meninggalkan sesuatu yang dianggap lebih baik, tapi mereka sedang memilih gaya hidup yang lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hidup yang lebih tenang, lebih terjangkau, dan tentunya lebih membuat mereka bahagia.